ini adalah perbuatan yang tidak jujur, ini adalah perbuatan yang tidak baik, jangan lakukan wahai ibu. Karena pernah disampaikan oleh sang khalifah bahwasannya orang-orang yang melaksanakan kecurangan di alam dunia ini akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man amila salihan falinafsi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Maka sang ibu kaget, sang ibu mendengar seorang anak kecil 9 tahun masih belum dikategorikan balik pada waktu itu berani menyatakan dan mempromosikan dirinya orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita balik pada zaman saat ini yang kita lihat dan kita perhatikan dalam sekitar kita. Kita yang sudah 30 tahun lebih, kita yang sudah 25 tahun lebih, kita sampai 50 tahun lebih berani melakukan kecurangan, kejujuran dan kebohongan dalam pribadi kehidupan dunianya. Itulah para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sang khalifah mendengar percakapan seorang dua anak ini. Keesokan harinya memanggil anaknya adalah Asim. Kemudian dijodohkan dengan anak ini, kemudian mempunyai anak Abdullah bin Asim. Kemudian punya anak dari Asim ini adalah Abdul Aziz. Kemudian punya anak seorang panglima besar, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Inilah rentetan cerita dari perkara yang kecil, dari perkara yang tidak disengaja dan tidak diketahui oleh siapapun menjadi besar, dan manfaatnya menjadi sebuah harapan bagi keluarga dalam melaksanakan kehidupan dunianya. Dari hal yang kecil tadi, dari seorang ibu yang sudah melaksanakan dunianya, kemudian belok kembali dengan perkataan sang buah hati yang lemah lembutnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lihat ayat selanjutnya. Yuslih lakum a'malakum, diberikan dan dibenarkan semua amal-amal ibadahnya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, diampunkan segala dosa-dosanya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jika memang dia benar-benar dan seyogyanya melaksanakan seperti yang telah Allah perintahkan, maka siap-siaplah kita akan kebagian, akan kedatangan kebahagiaan yang sangat luar biasa, yang tidak pernah disangka-sangka sebelumnya, yang tidak pernah diterka sebelumnya, yang tidak pernah diharapkan sebelumnya, menjadi orang-orang yang baik dalam dunia ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu sabdanya bahwasannya, sayati min zamanina kana al-islam illa ar-rasm wa kana al-Qur'an illa al-jism. Akan datang suatu masa, suatu zaman di mana telah aku diwafatkan oleh Allah, akan jaya umat Islam, akan mayoritas umat Islam, akan banyak umat Islam, tetapi hanyalah tinggal sebuah nama yang nempel di identitas kita. Tetapi banyak orang yang merusak Islam dari dalam, tetapi banyak orang yang tidak suka dengan pendidikan Islam dan seterusnya. Mengapa ini terjadi? Kita lihat tengok sejarah 13 abad silam ketika Islam masuk ke Indonesia, yang dibawa oleh orientalis Belanda, Profesor Dr. Snok Haranja, yang telah menemukan sebuah teori Gujarat bahwasanya Islam masuk ke Indonesia ini dibawa oleh seorang India Gujarat, sehingga melaksanakan ajaran tasawuf di daerah Samudra Pasai sana. Dibantah teori ini dengan Profesor Dr. Buya Hamka, bahwasannya teori ini tidaklah hanya orang sana, tapi banyakkan pedagang saudagar Arab yang telah menyebarkan Islam. Bahkan ditemukan madhab Imam Syafi'i di daerah Baros, di daerah Sumatera sana. Ini menunjukkan bahwasannya Islam datang bukan tiba-tiba. Islam datang bukan hanya sebagai agama. Islam datang bukan hanya sebagai mayoritas umat manusia, tapi Islam datang membawa amar ma'ruf nahi mungkar, membawa sebuah pesan, membawa sebuah kesan, membawa sebuah keselamatan bagi orang-orang yang telah melaksanakan Islam dengan sebaik-baiknya. Kembali kepada hadis kembali. Wa kana al-Qur'an illal jism. Banyak orang-orang yang ahli Quran, banyak orang-orang yang hafal Quran, banyak orang-orang yang telah pendidikan di Al-Quran, tetapi banyak orang pula yang telah menghancurkan Al-Quran. Banyak orang-orang yang telah mendiskreditkan Al-Quran. Kenapa ini terjadi? Terjadi sebuah perubahan kultur dan budaya masyarakat, sehingga terjadi sebuah degradasi moral, pergeseran moral manusia yang senantiasa terjadi karena perubahan manusia dalam menyikapi keberadaan Islam dan seterusnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kesempatan yang baik ini, di khutbah yang singkat ini, kita sebagai orang Islam, kita sebagai mayoritas umat Islam, senantiasa selalu dan berharap berproses menjadi orang yang baik, bukan orang yang pura-pura baik, menjadi orang yang bertakwa, bukan pura-pura bertakwa, menjadi orang yang dermawan, bukan yang pura-pura dermawan,
menjadi orang yang senantiasa jadi contoh, bukan orang-orang yang berpura-pura jadi contoh dalam kehidupan dunia ini, sehingga akan diberikan dan dilaksanakan oleh kita dan akan diberikan hadiah yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi manusia yang ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna ahsanal kalami abyanan nidam. Qala Allah taala biqaulihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. بارك الله لي ولكم من القرآن العظيم ونفعني من الآيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.